Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali, masih tetap sama. Kita akan membahas tentang etika, attitude, tentang adab yang kita baca dari kitab Taisirul Khalaq. Kemudian kita lanjutkan, tadi sudah bab bergaul, muasyarah, bertemu dengan orang lain, nongkrong. Nah, itu juga ada etikanya ketika kita berkumpul, ketika kita menghadiri sebuah perkumpulan, kita datang ke sebuah perkumpulan, itu ada etikanya. Adabul majalisi, adab di majelis. Majelis ini bukan berarti hanya pengajian, kajian, acara-acara agama, bukan. Maksudnya majelis niku nggih tempat orang berkumpul dan rapat atau sekedar nongkrong di warung, misalnya di kafe ngoten, itu dinamakan dengan, kok kayak enek wong akeh, itu dinamakan dengan majelis. Itu juga ada etikanya. Alamayati al majalisa ayyabda'a al hadirina bisalami. Lek kalian datang dan di situ sudah ada orang, hendaknya kalian mengucapkan salam, assalamualaikum, atau menyapa dengan sapaan yang bagus, dan sopan. Wa ayajlisa haitu intaha bihi al majlisu. Duduk di tempat yang kosong. Nah, tanya dulu, sini kosong atau sini ada yang menempati atau tidak, baru kemudian duduk. Ojo teko nyelowonong gabloki koncone terus lungguh. Nah, itu kurang beretika. Meskipun dianggap biasa nggih. Meskipun dianggap biasa, sopan santun, beretika, itu malah lebih bagus. Teko ya gak usah munduk-munduk, assalamualaikum. Terus ini kosong, tidak usah terlalu formal, akan tetapi ya biasa, tapi tidak terlalu kasar dan terkesan sakarpe dhewe, ngoten lho. Jadi hendaknya menyapa dulu. Makanya tadi saya sebutkan di awal, kalau berkumpul itu sebaiknya hal-hal seperti main HP, membaca buku itu ditinggalkan terlebih dahulu, agar kita bisa memperhatikan siapa yang datang, siapa yang berbicara. Kalau ada temannya yang datang, nggih imbal baliknya disapa juga. Kene, duduk sini. Itu kalau tidak ada rasa kasih sayang tidak akan timbul gitu. Awake dhewe pegel kambek koncone kuwi. Wis mulai teko. Nah, itu akan timbul karena tidak ada rasa kasih sayang. Awake dhewe gak seneng. Kita nggak suka dengan dia, misalnya. Enek bocah kuwi teko, tidak malah mempersilahkan duduk, kursi ini diceblokne, diinggirne misalnya. Nah, itu karena tidak ada rasa kasih sayang. Kembali lagi, kalau kita datang ke sebuah majelis, ke sebuah pertemuan, awalnya harus mengawali dengan salam, menyapa orang yang ada di situ, kemudian duduk di tempat yang kosong, tanya dulu sini kosong. Nah, ngoten. Aku lungguh kene ya, atau ngoten. Atau sekedar isyarat saja yang menunjukkan bahwa tanya, iki enek sing nggoni apa enggak. Ngoten. Kemudian tidak basa-basi, tidak banyak basa-basi. Sekedar tanya, sudah lama menunggu, boleh, tapi tidak perlu basa-basi yang panjang lebar. Nyapo, basa-basi itu perlu kadang, tapi kalau berlebihan akan menimbulkan sesuatu yang sekedar omong kosong, tidak perlu, malah akan menjerumuskan dia kepada hal-hal yang tidak diinginkan karena basa-basi niku wau. Jadi basa-basi itu perlu, tapi seperlunya. Sekedar tanya, datang dari jam berapa, sudah lama atau belum, kita membicarakan apa kabarmu, cukup. Pilihlah salah satu dari itu, cukup. Tidak perlu bertele-tele dan panjang lebar basa-basi niku.
Kemudian kalau dalam satu pertemuan itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kehendak syariat maksudnya, ada kemungkaran, hendaknya kita bisa mencegah dengan perbuatan. Salah satu teman mungkin ada yang melakukan kemungkaran, contohnya mungkin membawa minuman keras. Nah, iki lho, lek dicampur Sprite, lek dicampur bodrek, kuwi awake dhewe iso fly. Nah, misalnya ngoten. Itu sebisa mungkin kita mencegah dengan perbuatan. Kalau tidak bisa, kita mencegah dengan lisan. Ojo dicampur bodrek to, uyah hae, engko luwih enak rasane, misalnya ngoten. Jadi memilih kata-kata yang tidak menyinggung dan tidak menimbulkan pertikaian dan ketika mencegah sesuatu. Kemudian kalau sudah tidak bisa diomongi gak kenek, atau kalau kita tegur akan menimbulkan pertikaian, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam, menyimpan dalam hati, kita mengingkari bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian lambat laun kita kalau perlu meninggalkan pertemuan atau majelis itu, kita juga harus keluar di situ. Kalau tidak perlu, kalau kita keluar akan menyinggung salah satu atau beberapa orang yang ada di situ, sebaiknya kita bertahan di situ. Ojo terus langsung metu, tidak peduli, meninggalkan pertemuan, jangan, pamit rin. Kalau dirasa memang benar-benar tidak bisa, aku lek ning kene terus gak kuat misalnya, bolehlah izin dengan baik. Oh, saya ada kepentingan lain, atau tiba-tiba perut saya sakit. Berbohong seperti itu boleh, hanya untuk kebaikan. Terus kemudian kita meninggalkan, jangan meninggalkan tempat atau pertemuan dengan seenaknya, atau yang di situ akan menimbulkan tersinggungnya orang lain yang ada di situ. Kemudian dalam majelis, dalam perkumpulan, dalam pertemuan, salah di organisasi, pertemanan, itu jangan meremehkan orang yang lebih rendah dari kita. Entah itu lebih rendah keturunannya, lebih rendah penghasilannya, lebih rendah tingkatan pendidikannya, juniornya misalnya. Hendaknya kita tidak meremehkan. Tidak meremehkan, karena siapa tahu dia ibadahnya lebih daripada kita. Dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Siapa tahu seperti itu. Dan siapa tahu karena orang tersebut kita bisa terangkat derajatnya, mungkin seperti itu. Jadi tidak meremehkan orang berdasarkan tingkatannya, kekayaannya, dan yang lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.